sekalian, para romo, para suster, saudara-saudari, para pencinta ajaran Tresia, Yohanes dari Salib ataupun ajaran para kudus Karmel. Selamat datang di webinar spiritualitas. Saya, Pater Berto Bolong Junior, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Teman-teman dari Carmelite Group Yogyakarta, para superior rumah, dari setiap komunitas, dan Pater Chris selaku narasumber yang akan menemani kita untuk belajar bersama tentang kekayaan spiritualitas dari orang kudus kita ini. Saya mengajak kita semua bertualang belajar kedalaman tema-tema yang merupakan kekayaan spiritualitas Ordo. Kita sudah pernah belajar beberapa tema terdahulu yang diberikan oleh beberapa narasumber kita sebelumnya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang spiritualitas Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus di bawah tema lebih dekat dengan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Pater Chris akan mengantar kita untuk melihat, melirik, berpetualang bersama Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Pater punya waktu presentasi materi sekitar 15 sampai 20 menit. Bonus 5 menit, berarti setengah jam. Dan setelah itu kita akan masuk pada sesi dialog, sesi tanya jawab. Demi kenyamanan selama acara ini, yang pertama, para peserta dimohon tidak mengaktifkan audio. Video diperbolehkan dengan memperhatikan kesopanan agar tidak mengganggu jalannya acara kita. Dua pertanyaan sudah bisa diajukan pada saat presentasi di kolom chat. Kolom chat hanya untuk mengajukan pertanyaan dan informasi dari panitia. Pertanyaan langsung atau interaksi langsung akan diberi kesempatan oleh moderator acara. Halo Pater, selamat malam. Ya, kita mulai Pater. Selamat sore, saudari-saudaraku yang terkasih. Saya sudah membagi di layar itu beberapa slide yang saya buat untuk kita lihat bersama. Tema yang saya pilih lebih dekat dengan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Memang sebenarnya seminar kita ini, webinar kita ini dilakukan 2 minggu yang lalu, tetapi ada 1-2 hal kita tunda ke hari ini. Dan sebenarnya tema ini akan dibawakan oleh Pater Nando, tapi 1 minggu sebelum acara dimulai, dia katakan bahwa dia begitu sibuk dengan tugas kuliah, maka pada kesempatan ini dia tidak bisa berpartisipasi. Sehingga saya bukan dengan berat hati ya, dengan senang hati berbagi 1-2 pokok pikiran. Ini kita studi bersama, jadi saya juga belum banyak membaca tentang orang kudus besar ini. Jadi dalam perjalanan webinar kita ini akan kita buat dalam 3 tema. Dan tema pertama ini sangat bersifat informatif. Artinya hanya hal-hal yang praktis yang saya akan kemukakan. Nanti pada season kedua, ketiga kita akan lihat bagaimana doktrin teologi dan spiritualitasnya yang sangat mempengaruhi gereja dan kehidupan umat sampai sekarang. Dan gereja pun mengangkat beliau menjadi pujangga, doktor, pujangga gereja. Pokok-pokok yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, pertama itu Teresita, mercusuar gereja pada akhir abad 19, Lalu pokok yang kedua kita melihat sedikit bagaimana Santa Teresa sebagai penulis. Dan yang terakhir kita lihat Teresita menemukan jalan ke surga dalam Karmel tak berkasut. Ini 3 pokok yang akan kita perdalam. Di dalam teks itu saya menjelaskan begitu panjang lebar, mungkin teman-teman sudah baca. Kesempatan ini saya akan bicara sangat singkat dengan waktu yang disediakan. Baik. Mari kita lihat pokok pertama. Teresita mercusuar dalam gereja abad ke-19. Kita lihat poin pertama, mengapa disebut mercusuar.
Ini menarik sebenarnya, bagaimana kita melihat latar belakang situasi Eropa dan situasi kehidupan beragama dan teologi yang berkembang pada saat itu, untuk kita bisa mengerti mengapa ajaran Santa Teresa itu sangat diterima oleh gereja sampai sekarang, dan bahkan dengan ajaran dan pengalamannya itu dia diangkat menjadi pujangga gereja. Kita lihat poin pertama, Eropa dalam konteks sosial. Eropa pada akhir abad ke-16, tahun 1789 itu ada revolusi Prancis. Mengapa revolusi ini muncul? Revolusi ini muncul karena banyak intelektual mulai berkiprah menentang kebijaksanaan dari kerajaan dan juga dari gereja. Sehingga kaum intelektual ini coba memberikan satu gerakan tersendiri yang nanti kemudian dikenal dengan nama illustration. Ini kaum intelektual, mereka coba dengan tulisan-tulisan dan pendapat mereka menggugah masyarakat pada saat itu untuk melihat diri sebagai pusat segala-galanya, dengan akal budi mereka sebagai pusat segala-galanya. Sehingga ketika tulisan mereka, pengaruh, pendapat, dan opini mereka menyebar, muncullah apa yang dinamakan dengan gerakan kaum buruh. Dan gerakan kaum buruh mulai tersebar di seluruh Eropa untuk memperbaiki relasi antara buruh dan pengusaha dan penguasa. Ada 3 konteks ini yang digerakkan oleh kaum buruh supaya nasib mereka, hak-hak mereka sebagai manusia itu diperhatikan. Oleh karena pergerakan kaum intelektual ini juga masuk ke dalam konteks demokrasi. Karena pada saat itu raja dan kerajaan itu menguasai benar-benar bahkan kehidupan pribadi masyarakat, maka demokrasi, kaum intelektual mulai meniup proses demokrasi. Bagaimana hak-hak pribadi masyarakat itu ada di dalam dirinya, bukan ada di dalam kerajaan dan raja. Ini situasi yang berkembang pada saat itu, muncul begitu banyak intelektual, artinya pemikir-pemikir yang hebat untuk menggugah cara berpikir, mengganti cara berpikir masyarakat terhadap dirinya, ya, pribadi manusia, terhadap kekuasaan, yaitu gereja dan kerajaan, dan juga bagaimana cara mengekspresikan hak-hak asasi sebagai pribadi. Ini situasi yang sangat umum saya jelaskan. Baik. Yang kedua, kita lihat bagaimana kehidupan beragama pada masa itu. Karena adanya gerakan ilustrasi dari kaum intelektual yang mengedepankan akal budi sebagai pijakan paling utama untuk mengerti diri, mengerti relasinya dengan orang lain, dan mengerti bagaimana hidup berdemokrasi dan beragama, maka muncul dalam masyarakat satu istilah opium del pueblo, artinya itu racun masyarakat. Jadi ada penolakan yang berdasarkan pemikiran bahwa iman dan ajaran sangat bertentangan dengan aspirasi dan hak-hak asasi sebagai manusia dan sebagai pribadi yang bebas. Karena melihat gereja entah sebagai institusi atau sebagai yang memberikan ajaran tentang agama Katolik itu benar-benar dianggap sudah melanggar hak-hak asasi manusia. Ini muncul persekusi, ya, artinya tekanan-tekanan yang dialamatkan bukan hanya kepada kerajaan dan masyarakat secara umum, tapi terlebih terhadap gereja, karena institusi gereja dan ajarannya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan, dalam realitas masyarakat pada saat itu. Tetapi apa yang dibuat gereja? Gereja tidak menentang secara frontal apa yang dihasilkan oleh kaum intelektual. Tetapi gereja justru kembali ke dalam diri dengan satu program khusus, yaitu pembaharuan diri. Pembaharuan diri ini mulai muncul di seminari-seminari dan novisiat-novisiat untuk mendidik, memasukkan ajaran gereja yang baik dan benar, sehingga membangkitkan satu sentimen positif dari masyarakat terhadap gereja. Karena gereja membaharui dari dalam dirinya sendiri. Nah, gerakan merestorasi ini juga merambat, membangkitkan semangat umat untuk melihat dan membantu gereja. Sehingga banyak muncul kongregasi-kongregasi aktif. Kita lihat, kita tahu sebelumnya dalam sejarah gereja, sebelumnya itu banyak sekali kongregasi wanita yang kontemplatif. Yang aktif itu muncul baru akhir abad ke-18 karena ini. Banyak sekali misionaris-misionaris
kongregasi-kongregasi baru yang konsentrasi pelayanannya adalah rumah sakit dan pendidikan kaum muda. Sehingga banyak sekali pastor-pastor, suster-suster, bruder, frater yang menjadi misionaris, entah ke Afrika atau ke Amerika Latin. Itu gerakan sebenarnya itu datang dari situasi persekusi yang dialami oleh kehidupan beragama di Eropa. Dalam situasi seperti ini, Santa Teresa juga tahu. Dia tahu bahwa gereja dan ajarannya itu banyak sekali mengalami kesulitan. Tetapi Santa Teresa tidak secara frontal, karena dia sebagai anak kecil, dia tidak tahu, dia mengetahui situasi itu, tetapi bagaimana dia mau menghadapi itu. Itu situasi yang kedua, persekusi, tekanan terhadap agama dan ajaran teristimewa gereja Katolik. Yang ketiga, situasi teologis gereja akhir abad ke-19. Berkembang pada saat itu dan dipengaruhi oleh kaum intelektual, muncullah apa yang dinamakan Jansenisme. Jansenisme ini adalah seorang promotor, seorang uskup di Belanda yang hidup tahun 1585 sampai 1538 yang menggagas aliran ini. Dan aliran ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan menggereja pada saat itu, bahkan sisa-sisanya masih terlihat sampai sekarang. Dia didukung oleh banyak intelektual, termasuk Blaise Pascal mereka. Mereka memiliki interpretasi yang keras dan pesimistis, ya sangat pesimistis akan iman Katolik dan Allah yang diimani orang Katolik. Inti ajaran ini adalah bahwa soal transendensi Allah, Allah yang jauh tak terjangkau karena kekudusannya, dan di satu sisi karena keberdosaan, kerapuhan, dan dosa asal manusia, itu dia membuat jarak antara manusia dengan Allah tidak bisa terjangkau. Tentang Allah, tentang kehancuran kodrat manusia karena dosa. Jadi dosa asal dan hukuman kekal Allah adalah tema-tema yang sangat berpengaruh luas dalam lingkungan umat. Ajaran mereka kemudian dilarang oleh Vatikan, tetapi sudah tersebar, dan banyak umat yang coba melihat itu dan mengalami itu sebagai sesuatu yang diajarkan oleh gereja. Atmosfer teologis ini bertumbuh dalam situasi di mana Santa Teresa hidup. Jansenisme itu membuat Santa Teresa juga mengalami banyak skrupul, ya, banyak kesulitan. Situasi gereja yang dihidupi dan dialami bukan sebuah gereja yang gembira. Gereja yang gembira karena diselamatkan dan dikasihi oleh Allah, tapi sebaliknya seakan gereja itu diselimuti oleh kesedihan, kecemasan, ketakutan, kegelapan, dan segala macam perasaan negatif karena ketakutan akan hukuman api neraka. Karena Allah yang ditampilkan oleh Jansenisme adalah Allah Hakim. Allah Hakim memang berdasarkan kitab suci juga semua itu ada. Nah, dalam situasi seperti ini, Teresa coba menggagaskan satu pengalaman yang berbeda dari Jansenisme. Ia menemukan Allah yang jauh berbeda. Teresa menemukan Allah yang begitu dekat, begitu akrab, begitu lemah lembut, dan bisa didekati oleh siapa saja. Jadi dia mengkonfrontasi secara tidak langsung bahwa Allah Jansenisme adalah Allah Hakim, sedangkan Teresa adalah Allah Rahim. Nanti kemudian dia akan bercerita tentang kerahiman Allah dalam tulisan-tulisan nanti kita akan lihat kemudian. Jadi Santa Teresa sebenarnya secara tidak langsung mau menjawab situasi batin umat pada saat itu yang merasa terkungkung dan tertekan dengan konsep teologis dan ajaran Jansenisme. Gereja secara global, secara universal, secara institusi juga tidak sanggup menentang apa yang dikatakan oleh Jansenisme karena fondasi mereka juga sangat kuat. Sehingga Santa Teresa dalam salah satu puisinya dia menulis demikian. Saya butuh satu hati yang mengasihi sebagaimana adanya saya ini, kecil, rapuh. Saya butuh seorang Allah yang memandang saya dari diri saya sendiri, dari kekecilan dan kemiskinan kodrat diriku. Allah yang menjadi saudaraku dan juga yang bisa menderita. Itu dalam salah satu puisinya. Jadi Allah inilah yang dicari oleh Teresa dan dirindukan. Allah yang dekat, Allah yang tidak secara absolut transenden, jauh dari manusia, melainkan Allah kasih, yang karakteristiknya adalah yang merendahkan dirinya atau menurunkan dirinya dalam bahasa Santa Teresa sendiri. Menurunkan dirinya sampai ke level manusia. Dan ini dia temukan dan dia alami. Jadi dia mempertentangkan Allah Hakim dan Allah Rahim. Jadi
Santa Teresa seakan mau melawan ajaran Jansenisme dan memberikan ketenangan kepada umat, kepada gereja pada saat itu yang juga mengalami kesulitan untuk menemukan. Nah, dalam situasi seperti itu, umat seakan diperhadapkan antara dua aliran besar, Teresianisme atau Jansenisme, ala hakim atau ala rahim. Itu bertumbuh dalam masyarakat. Ini tiga latar belakang yang sangat mempengaruhi bagaimana ajaran Santa Teresa itu sangat kontekstual dan sangat injili. Itu poin pertama, atmosfer sosial religius Eropa pada akhir abad itu. Kita lihat beberapa kronologis dan beberapa momen penting dalam hidupnya. Ini ada banyak sekali, jadi saya hanya secara garis besar saja. Dan menarik kalau kita membaca perjalanan hidup Teresita ini dari rumah sampai ke Karmel, itu indah sekali. Seakan-akan dia itu memang sudah dari kecil, sudah disiapkan Allah untuk menjadi guru, untuk menjadi pengajar dalam gereja dengan situasi yang sedang dialami gereja pada saat itu. Kita lihat di situ kronologis. Ya, kronologis ini menarik karena dia sendiri menulis di buku manuskrip A-nya. Dia menulis seperti semacam lambang atau tahap tertentu, dan di situ dia menulis tentang kehidupannya, kapan dia lahir, pembaptisan, sampai dengan penyerahan dirinya kepada Allah. Ini sebenarnya gaya yang dia tiru dari para pria abad-abad itu yang kalau pulang perang mereka merasa menang, dan kisah kemenangan itu mereka buat dalam salah satu lambang tertentu seperti cap. Dan itu kebiasaan orang-orang yang menang. Dan Santa Teresa ketika dia menulis itu pikiran tentang kemenangan itu ada di dalam dirinya. Sehingga dia menulis secara singkat di dalam lambangnya itu, dia menulis kisah itu. Dengan satu keyakinan bahwa inilah kemenangan dia. Seperti para pria yang hebat pulang dari pertempuran memperlihatkan kehebatan mereka, dia juga. Padahal dia hanya menulis hal yang kecil saja tentang hidupnya itu, tapi dia memperlihatkan bahwa inilah kemenangan yang dialami oleh para pria itu, dan saya juga mengalami kemenangan. Kita lihat beberapa momen penting dalam hidupnya. Pertama di Alecon, ya, itu dia lahir di situ 2 Januari 1873 dan dibaptiskan di sana. Tetapi kemudian ibunya mulai sakit-sakit, dan atas anjuran dari saudara ibunya yaitu Isidoro Guerin, diminta untuk pindah ke Lisieux supaya keluarga dari sang ibu yang kebetulan berurusan dengan kesehatan bisa bekerja, bisa merawat. Yang kedua di Lisieux. Lisieux mereka tinggal di salah satu rumah. Lisieux ini kota kecil dengan 18.600 jiwa saja. Dan Santa Teresa tinggal di sini selama 10 tahun. Mereka tinggal di salah satu rumah 2 lantai, dan rumah itu sampai sekarang masih terawat dengan baik, dengan seluruh perabotnya di dalam rumah itu masih tersimpan, yang namanya Les Bouchonnettes. Itu rumah sampai sekarang menjadi pusat ziarah orang-orang Katolik yang mencintai Teresa. Tetapi ada beberapa hal yang menarik ketika dia berada di rumah ini. Waktu itu dia genap 10 tahun, dokter mendeteksi bahwa dia ada mengalami gangguan kecemasan yang tinggi, ya, anxiety disorder. Dia mengalami itu, namun mereka tidak berani membuat diagnosa apakah benar demikian. Itu hanya kesimpulan sementara. Lalu Santa Teresa dia merasakan itu. Ya, ketika dia ke sekolah, ketika dia berhadapan dengan orang lain, ada ketidaktenangan di dalam dirinya. Lalu dia berdoa novena kepada Santa Maria dari Bunda Perawan Kemenangan, dan patung itu sampai sekarang masih ada di dalam kamarnya, dan diyakini pada tanggal 13 Mei Bunda Maria tersenyum kepadanya, dan dengan senyuman itu dia merasa dia sudah disembuhkan. Dan dia memang sembuh dengan itu. Per tahun 884 dia menerima komuni pertama, ya, dan komuni pertama itu disiapkan secara baik oleh bapaknya dengan retret, dengan persiapan bagaimana dia menerima. Karena dia merasa bahwa inilah dia menerima Yesus pertama kali. Nanti dia akan menulis satu puisi bahwa kecupan Allah yang pertama untuk dia. Pada tahun 1886, tanggal 25 Desember, itu juga terkenal dengan istilah dengan rahmat Natal. Kenapa disebut rahmat Natal?
Karena ketika diberi hadiah, dia katakan saya mau ambil semuanya itu. Di situ dia merasa ada satu pertobatan yang besar di dalam dirinya. Dia yang tadinya sangat peka, atau bahasa orang modern sekarang sangat baper, dia mulai bertobat dari egoismenya itu, dan dia mulai menjadi lebih bebas dari keterikatan dengan dirinya sendiri. Dan itu untuk dia merupakan satu awal untuk melupakan diri sendiri dan bisa membahagiakan sesama. Bahkan itu umur 10 tahun ya, dia di rumah. Dan dia sudah mengalami itu dan merasakan itu, dan dia rindu supaya bisa melupakan dirinya sendiri. Sehingga dia menulis kemudian, dia katakan, saya mulai satu karir spiritual yang maha besar dari pengalaman Natal itu. Nanti kemudian dia akan menulis tentang itu. Jadi pengalaman itu, pertobatan itu, dari orang yang sangat egoistis dan sangat peka dengan dirinya sendiri, kepada orang yang melupakan diri sendiri dan berusaha untuk membahagiakan orang lain. Pada bulan Juli tahun 887, ada dua hal yang terjadi yang mempengaruhi bagi perjalanan spiritual Santa Teresa. Pertama, dia menemukan dalam satu lembaran kartu pos gambar Yesus tersalib. Gambar Yesus tersalib. Ia langsung putuskan pada saat itu untuk selalu berada di bawah kaki Yesus dan menerima tetesan darah Maha Mulia Yesus dari tangan Allah sendiri, dari tangan Yesus sendiri. Ia akan selalu membuat itu sebagai persembahan untuk pengampunan dan keselamatan bagi orang-orang berdosa. Itu pertama. Dan itu menjadi satu pengalaman yang sangat kuat di dalam dirinya. Yang kedua, dia sangat tertarik dengan proses pertobatan dari Hendrik Pranzini, seorang penjahat yang dihukum mati oleh negara pada saat itu, dan dia tidak mau bertobat. Hingga Santa Teresa coba berdoa, dan pada akhir sebelum dia dieksekusi, dia menerima salib, mencium salib sebagai tanda pertobatan. Dan Santa Teresa, ini dia sendiri buat ya, dan dia yakin bahwa ini awal panggilan untuk dia, bagaimana korbannya itu bisa untuk pertobatan orang-orang berdosa. Nah, setelah peristiwa ini, dia mulai mengajukan permintaan kepada bapaknya untuk masuk Karmel. Termasuk bapaknya itu pada hari Pentakosta ya. Bapaknya dengan sangat bijaksana berbicara. Tetapi dia juga mengungkapkan niatnya itu kepada pamannya Isidor. Tapi Isidor itu mentah-mentah menolak karena Santa Teresa masih dianggap terlalu kecil untuk mengambil sebuah keputusan yang besar. Nah, karena penolakan yang terang-terangan dari sang paman ini, Santa Teresa kembali jadi sakit, ya. Dia kembali jadi sakit. Tetapi kerinduannya untuk bertemu untuk masuk Karmel itu sangat kuat, sehingga dia coba berusaha untuk berkontak dengan para pemimpin gereja lokal. Tetap mereka tidak bisa mengambil keputusan. Nah, ketika mereka tahu bahwa bapaknya akan berziarah ke Roma, dia mulai mengumpulkan tenaga bagaimana supaya bisa berbicara langsung dengan Paus. Kenapa keluarga ini berkunjung ke Roma? Seperti tadi kita lihat di awal, ketika ada kaum intelektual itu mulai memprovokasi umat tentang beragamaan, muncul juga devosi ini. Devosi untuk mengunjungi tempat-tempat suci, ya, termasuk tempat suci Hati Kudus Yesus atau Bunda Maria di Lourdes, dan juga ke Roma teristimewa ini. Nah, dalam situasi ini sebenarnya kenapa mereka ke Roma dengan para peziarah yang lain? Singkatnya bahwa di Roma dilarang untuk bicara dengan Paus, hanya salaman dan pergi. Tetapi Teresa pada saat itu berani katakan bahwa yang mulia, saya mau masuk Karmel dalam usia 15 tahun. Tapi Bapak Paus waktu itu juga tidak memberikan jawaban yang pasti bahwa silakan. Tapi Bapak Paus hanya katakan kalau Tuhan menghendaki. Dan jawaban seperti itu sudah membuat dia puas. Sehingga dia kembali dari Roma, tidak lama kemudian datang surat dari uskup setempat menyetujui Teresita untuk masuk menjadi suster Karmel. Kita lihat sedikit di Karmel. Di Karmel, dalam 5 tahun pertama, dia begitu sulit untuk menyesuaikan diri dengan suasana biara. 5 tahun. Tapi meskipun ya dia katakan sungguh merasa terhina dengan hal-hal yang diperintahkan kepadanya, yang dibuatkan kepadanya, tetapi dia merasa tetap tenang. Sehingga pada tanggal 22 Mei
tahun 88 dia mengucapkan kaulnya. Dan itu satu peristiwa yang sangat menggembirakan. Baik, tanggal 8 September dia mengucapkan profesi pertama. Dalam jangka waktu yang sangat singkat, ya, Santa Teresa coba berusaha mewujud nyatakan spiritualitas ataukah panggilan hatinya untuk berdoa bagi orang-orang berdosa dan bagi para imam. Itu niat yang ada di dalam hatinya hanya untuk itu. Sehingga dia mulai berkontak dengan pastor-pastor yang misionaris di Cina, ya, Pastor Roland, Pastor Belain, untuk menjadi saudara rohani. Dan pada situasi seperti itu juga, saudari-saudarinya itu yang sudah menjadi suster minta dia untuk mulai menulis kisah-kisah, ya. Jadi pada awal Juni, pada tanggal 30 September jam 7.20, Santa Teresa menghembuskan nafas untuk selama-lamanya. Kita lihat poin berikut. Ini Santa Teresa sebagai penulis. Ini gambar religi Santa Teresa yang selalu keliling dunia sampai sekarang. Selalu keliling dunia dan diterima di mana-mana dengan luar biasa. Santa Teresa memang tidak berniat sedikit pun untuk menulis. Tetapi meskipun di sekolah dan dalam pendidikan dia di luar, dia dibiasakan untuk menulis, dan juga di biara para suster itu ada kebiasaan untuk menulis drama-drama singkat untuk dipentaskan, dan dia merasa tertarik dengan itu, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana dia menulis rekreasi-rekreasi kudus. Sebenarnya itu kumpulan-kumpulan fragmen-fragmen yang demikian. Baik, tulisan Santa Teresa ini memang banyak sekali tanggapan dari teolog-teolog besar. Kita sebut di situ, saya ada tulis beberapa yang begitu banyak. Hanya saya melihat yang menarik adalah von Balthasar, satu teolog yang terkenal juga, memberi apresiasi yang hebat dengan gaya tulisan Santa Teresa. Karena gaya tulisan Santa Teresa itu sangat sentimental, ya, kalau orang baca. Tetapi von Balthasar mau katakan bahwa ada harta tersembunyi dan doktrin biblis yang sangat luar biasa, ya, satu analisa mendalam tentang pesan-pesan Yesus dan teristimewa aplikasi konkretnya dalam hidup sehari-hari. Begitu juga Edith Stein. Edith Stein menjawab seorang temannya yang setelah membaca kisah satu jiwa yang Santa Teresa tulis, dia katakan, saya kaget dengan apa yang engkau katakan setelah membaca tulisan Teresita. Sampai sekarang saya sendiri pun tak sanggup, bahkan bermimpi, bisa menulis dengan cara yang demikian. Hal unik yang mengesankan saya adalah menemukan hidup seorang yang sangat transparan, sangat terbuka, dengan sangat eksklusif dan total sampai akhir oleh cinta Allah. Saya tidak mengenal seorang pun yang lebih besar daripadanya. Ini pengakuan dari Teresita. Dari Edith Stein. Nanti kemudian setelah beliau meninggal, kumpulan tulisan-tulisannya itu mulai dikumpulkan dan diterbitkan dalam karya lengkap Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus. Buku yang selalu dicari sampai sekarang. Baik, mari kita lihat buku ini, Kisah Satu Jiwa. Kisah Satu Jiwa ini, ya, edisi bahasa asing selalu ditulis dengan Kisah Satu Jiwa. Edisi bahasa Indonesia adalah Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Buku ini sudah banyak sekali dicetak ulang dan banyak orang sudah membaca itu. Kita terima kasih untuk para suster Karmel Bajawa yang sudah menerjemahkan buku ini, ya, dan menjualnya. Kita lihat pertama manuskrip A. Buku ini ditulis atas permintaan Mother Agnes dari Yesus, atau yang saya tulis di teks itu kadang-kadang Agnes, kadang-kadang Ines. Itu nama yang sama maksudnya. Itu kakaknya. Kenapa dia menulis ini? Ketika pada salah satu pesta Natal, ada rekreasi bersama, kumpul-kumpul keluarga, dan Santa Teresa ini mulai cerita kejadian-kejadian konyol di rumah, kejadian-kejadian lucu, dan Mother Agnes merasa bahwa, oh, ini menarik nih. Jadi sebagai kenangan terhadap bapak dan mamanya, Mother minta supaya dia menulis kisah-kisah hidupnya waktu di rumah. Dan itu hasilnya adalah manuskrip A itu. Tetapi sebenarnya nanti kita lihat bagaimana manuskrip A ini terjadi, ya. Buku ini begitu cukup panjang. Ada 86 lembar folio, ya. Artinya tulis tangan, ya, 86 lembar. Dan buku ini dia menulis Kisah Satu Jiwa.
dan diselesaikan pada tahun 1896 sebagaimana tertulis di akhir buku itu. Teresa mengingatkan kakaknya soal tulisan ini. Meski ia diminta menulis riwayat hidup, namun sejak awal buku ini dia katakan demikian. Anda meminta saya agar menulis begitu saja menurut apa yang muncul dalam ingatanku. Sebab itu aku tidak akan menulis riwayat hidupku yang sebenarnya, melainkan tanggapanku terhadap rahmat yang dilimpahkan Allah kepadaku. Dan dalam buku Aku Percayakan Cinta Kasih Allah ini halaman 4 bisa dilihat, dikonfirmasi. Jadi dari awal buku, Teresita sudah terus terang katakan bahwa buku ini bukan suatu riwayat hidup, bukan kisah tentang kejadian-kejadian yang dikisahkan dari sudut pandang eksternal dirinya, tetapi sebaliknya, persepsi, pandangan, pemahaman, dan interpretasi yang dibuatnya dalam terang iman terhadap kejadian-kejadian itu. Kejadian-kejadian rutinitas hidupnya di rumah dilihat dari kacamata Allah. Sehingga yang mau dia katakan di situ adalah tentang kehadiran dan karya Allah di dalam dirinya. Ia merasa dan menganggap dirinya sebagai satu kembang mungil, bunga putih yang bermekar. Ia menjelaskan bagaimana ia perlahan menemukan dan memahami karya kasih Allah atas dirinya. Nanti pada manuskrip C, Teresita mulai mengungkapkan hal ini dalam kerinduannya ini dengan doa. Baik, kita lihat manuskrip B. Manuskrip B ini juga ditulis untuk Suster Maria dari Hati Kudus. Jadi setelah beliau menulis buku manuskrip A, dan dia diminta lagi untuk menulis lagi riwayat hidupnya. Jadi Mother Agnes, dia merasa bahwa yang ditulisnya itu belum selesai, jadi biarkanlah dia tulis terus. Sehingga atas inisiatif yang seperti itu, Suster Maria juga meminta dia untuk menulis lagi. Nah, kenapa ini muncul? Sebenarnya terjadi pada tanggal 7 September 1896, Santa Teresita ini mau retret 10 hari, retret pribadi. Mungkin Mother Maria ini, Suster Maria ini merasa nanti Teresia 10 hari dia mau buat apa? Ya, dia mau buat apa? Jadi secara tidak langsung pemimpinnya ini coba minta supaya dia menulis sesuatu. Karena pada tanggal 8 juga adalah pesta kelahiran Bunda Maria dan hari ulang tahun kaulnya yang ke-6. Santa Teresa diminta untuk menulis apa saja sebenarnya dengan pemikiran di balik itu supaya dia bisa buat sesuatu selama hari bahagianya itu dalam retreatnya itu. Nah, di situ Santa Teresa justru menulis tentang jalan kecil. Dia menulis tentang cinta itulah panggilanku. Dia menulis ketika dia mengadakan retreat itu. Kita lihat yang ketiga manuskrip C. Kisah ini juga ditulis tanggal 3 Juni sampai 8 Juli ya. Tinggal beberapa bulan sebelum meninggal. Sebenarnya Santa Teresa waktu itu sudah sakit-sakitan. Kenapa dia menulis ini? Dia menulis ini untuk Mother Maria dari Gonzaga. Setelah dia Mother Agnes tadi menerima manuskrip A, dia belum baca. Selama dia jadi priorin itu dia belum baca. Tetapi ketika dia diganti, dia coba baca kembali. Ketika dia membaca kembali, dia begitu kaget bahwa yang ditulis itu sebenarnya bukan riwayat hidupnya. Seperti yang tadi kita katakan. Nah, muncul keinginan dari Mother Agnes ini supaya Santa Teresa menulis lagi. Nah, tapi dia tidak bisa perintah langsung, meskipun adiknya. Maka dia meminta dari priorin. Dan dia menjelaskan ke priorin bahwa buku pertama yang ditulis itu begitu luar biasa, bisa menjadi warisan yang berharga untuk keluarga dan untuk biara. Maka atas desakan atau atas anjuran dari Suster Maria, Agnes dari Yesus, Suster Maria dari Gonzaga meminta Teresa untuk menulis. Jadi ketaatan Santa Teresa untuk menulis itu benar-benar luar biasa. Jadi dia mulai menulis tanggal 3 Juni. Dengan semangat ketaatan, ia berusaha meskipun sudah sakit-sakitan. Tema-tema yang ia kembangkan dalam buku ini sangat menarik dan kaya akan doktrin spiritualnya. Jalan yang sesungguhnya baru sama sekali. Pencobaan melawan iman, masalah-masalah yang terjadi dalam relasi dengan sesama, cinta kasih, persaudaraan, relasi dengan para saudara rohaninya, doa kontemplatif, kepercayaan Allah. Ini beberapa tema menarik yang dikembangkan di dalam buku ini. Nanti kita akan lihat di
webinar berikutnya tentang jalan yang baru sama sekali. Mengapa disebut jalan yang baru sama sekali? Ini 3 buku utama yang mengisahkan tentang dirinya, tentang pengalaman dia akan kerahiman Allah. Allah rahim itu mulai dialami oleh Santa Teresa. Baik, kemudian dia juga menulis begitu banyak surat, ya, begitu banyak surat yang dikumpulkan sekitar 50 surat, ya. Saya jelaskan di situ, juga termasuk surat-surat kepada saudara misionarisnya itu, ya. Bagaimana dia juga sendiri ingin menjadi misionaris seperti mereka, tetapi dia mau menjadi misionaris dalam cinta dan dalam korban. Dalam cinta dan dalam korban dia mau menjadi misionaris, bukan secara fisik. Itu artinya Santa Teresa mau keliling dunia sebagai misionaris dengan hatinya. Itu ekspresi di dalam surat-suratnya itu sangat menarik. Baik, Teresa juga menulis begitu banyak puisi. Puisi meskipun dikatakan tidak sesuai dengan aturan menulis sebuah puisi sebagaimana kita baca dalam puisi-puisi Yohanes dari Salib, tetapi ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dia simpulkan di dalam puisinya itu. Lalu juga menulis tentang rekreasi kudus, ya, seperti tadi saya katakan, tentang fragmen-fragmen drama-drama singkat, ya, pengalaman-pengalaman singkat yang untuk dipentaskan buat komunitas. Dan itu menjadi satu kekayaan karena orang tidak menyangka dia bisa menulis hal-hal yang begitu spiritual. Lalu ada juga kumpulan doa-doa, termasuk salah satu doa yang terkenal itu doa untuk para imam, ya, yang sampai sekarang banyak digunakan di mana-mana oleh umat untuk mendoakan para imamnya. Juga percakapan terakhir. Ya, percakapan terakhir ini juga menjadi sumber perdebatan antara para teolog. Karena itu bukan Santa Teresa yang catat, tetapi saudarinya yang catat segala ungkapan yang dikeluar dari mulut Teresa. Tapi bukan berarti Santa Teresa duduk di depan kakaknya dan dia menulis apa yang keluar dari mulut. Tetapi itu dalam konteks hidup sehari-hari, apa yang keluar dari mulut Teresa dicatat oleh kakaknya tanpa Teresa sadari itu sebenarnya, ya. Bukan satu wawancara khusus dengan Teresa dan menjadi satu percakapan terakhir. Tapi itu dia berjalan seperti biasa dalam rutinitas keseharian, tetapi kakaknya itu peka dengan situasi jiwa Santa Teresa, lalu dia mulai menulis setiap hal yang keluar dari mulut Teresa pada saat itu. Itu tulisannya sangat sedikit boleh dikatakan untuk menjadikan dia seorang doktor, seorang pujangga gereja kalau dibandingkan dengan dokter-dokter yang lain. Poin ketiga, poin terakhir kita lihat menemukan jalan ke surga dalam Karmel. Dia sangat yakin bahwa panggilannya ke Karmel itu datang dari Tuhan dan teristimewa untuk mendoakan orang-orang berdosa dan mendoakan para imam. Dan itu terbesit dalam hatinya sejak dari rumah sampai ke Karmel dan tidak pernah dihalangi atau dibatasi oleh apapun, situasi apapun dengan niatnya yang kudus ini. Sehingga dia benar-benar menemukan Karmel itu sebagai tempatnya untuk bisa sampai ke surga. Sehingga dikatakan di situ pada halaman 27, apa yang engkau cari dalam Karmel? Sebenarnya ini pertanyaan ini datang dari Pater Picon kepada dia ketika dia mau masuk Karmel. Jawaban adalah satu ungkapan cinta yang agung dan kuat. Saya ingin mencintai Allah seperti tidak seorang pun yang pernah melakukan itu. Jadi dia mau mencintai Allah itu dengan cara dia dan cara yang baru, cara yang istimewa, cara yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Itu sebenarnya. Sehingga kepada saudarinya Selinda menulis, saya selalu rindu untuk tidak gagal dalam mencintai dan berkorban. Dua kata yang sangat penting yang selalu memotivasi dia untuk menjadi misionaris, menjadi imam, menjadi apa saja dalam dua ekspresi ini. Dalam korban dan dalam cinta. Pertama kita lihat bagaimana formasi spiritual. Dia selalu yakin bahwa Allah Roh Kuduslah yang membimbing jiwa yang kecil. Allah lah yang menjadikan kekuatan bagi dia, yang mengangkat dia untuk bisa sampai menjadi besar. Maka dia harus tetap menjadi anak kecil. Dia harus tetap menjadi sederhana, kecil. Sehingga Allah yang akan membantu dia. Sehingga dia tidak yakin bahwa Allah akan memberikan halangan-halangan yang begitu besar. Dia akan taruh batu di depan supaya anaknya jatuh. Itu untuk Santa Teresa tidak masuk di otaknya. Sebagaimana dikatakan oleh kaum Jansenisme. Tetapi Allah yang sangat mencintai, Allah adalah Bapaknya inilah yang bisa mengangkat dia
tanpa ada kesulitan apa. Dan di Karmel dia bertemu dengan Santo Yohanes dari Salib. Tetapi buku yang dia baca adalah Kidung Rohani dan Nyala Cinta yang Hidup. Dua buku yang selalu berbicara tentang cinta dan tentang karya Allah Roh Kudus dalam diri manusia. Memang dia juga mengenal buku pendakian Gunung Karmel dan Malam Gelap, tetapi dia tidak mendalami itu. Dalam sumber-sumber yang saya lihat, mengapa tidak ditulis bahwa Santa Teresa ini juga bertemu dengan Santa Teresa dari Yesus? Setidaknya buku-bukunya dia baca atau sejarahnya dia baca, tidak ditulis ya. Mungkin situasi historis, nanti kalau saya jelaskan mungkin nanti terlalu panjang. Situasi historis yang memisahkan antara OCD Spanyol dan OCD Prancis itu bisa menjadi sebab antara mengapa Santa Teresa tidak terlalu mengenal tulisan dan ajaran Santa Teresa dari Yesus. Ya, pemisahan yang secara historis. Nanti kalau misalnya saudara-saudara membaca buku atau mengenal Pater Eugene dari kanak-kanak Yesus, itu orang yang mendamaikan situasi ini. Dia bertemu dengan Santo Yohanes dari Salib, dan dia yakin ketika dia membaca buku ini, dia selalu yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes dari Salib tentang cinta itulah yang sedang dia praktikkan, sedang dia interpretasikan, sedang dia wujud nyatakan. Bagaimana menjadi kecil, bagaimana melupakan dirinya sendiri agar Allah sendiri yang menuntun dia. Yang ketiga, menemukan jalan Injil. Sebenarnya ketika dia masuk Karmel, dia sudah mendengar banyak cerita, banyak kisah tentang orang-orang besar dalam gereja yang menjadi kudus. Santo Agustinus, Santo Bonaventura, Santo Anselmus, tokoh-tokoh yang punya tulisan tentang Allah dan tentang spiritualitas. Dan untuk dia itu susah bagaimana mengerti apa yang mereka ajarkan. Sehingga dia coba mencari apa yang bisa membuat dia menjadi kudus. Dan kitab suci, dia menemukan itu. Dia menemukan dalam kitab suci. Lebih dari semuanya dia menulis demikian. Kitab suci sungguh menjadi makanan dan kekuatan jiwaku. Lebih dari semuanya. Demikian dia menulis, Injil yang mengajarkan saya selama saat-saat berdoa, dan dari situ saya mendapatkan semuanya. Jadi dia coba menemukan jalan itu dalam Injil. Dalam Injil, apa yang ditemukan? Kita lihat poin berikut. Menemukan jalan baru. Jalan baru di sini bukan berarti Santa Teresa itu menggagaskan tentang kebapaan Allah, tentang cinta itu sebagai dasar hidup, cinta itu adalah segala-galanya. Itu bukan baru Santa Teresa. Itu sudah dari sebelum-sebelumnya itu teolog-teolog bahkan Yesus sendiri sudah omong tentang itu. Tetapi bagaimana supaya itu bisa dipraktikkan secara nyata dan bisa menenangkan hatinya. Dan itu dia hanya temukan dalam kutipan Injil yang berbicara tentang anak kecil. Dia mulai mengutip beberapa perikop yang saya kutip di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Biarkanlah anak-anak itu, jangan kamu menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini kutipan-kutipan yang dia simpan. Ya kita tahu pada saat itu mereka tidak punya kitab suci. Kitab suci, kutipan-kutipan ini dia dengar dari ibadat bacaan, dari khotbahnya pastor-pastor, dari sumber-sumber lain, bukan sumber langsung dari kitab suci. Karena gereja Katolik pada saat itu belum mengizinkan orang untuk membaca kitab suci atau menginterpretasikan secara langsung. Nah, bagaimana perjuangannya untuk menemukan perikop-perikop yang demikian, dan itu menenangkan hatinya. Dia katakan, seperti di kesaksian Suster Ines, teks-teks ini selanjutnya menjadi bahan kesayangannya dalam bermeditasi. Teresa sangat suka berbicara dengan saya teks ini dan ia kutip dari Injil. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, ini seperti saya katakan bukan sesuatu yang baru. Tetapi interpretasi dan aplikasi konkretnya ada di dalam diri dan diajarkan oleh Teresa kepada gereja universal. Sehingga memang gereja tidak salah mengangkat dia menjadi orang kudus dan menggelari dia doktor, pujangga gereja universal. Itu satu dua pokok pikiran, kita lihat kesimpulan. Ini gambar-gambar Santa Teresa dari kecil. Ini dia bermain drama, foto ini bermain drama, luar biasa. Ini basilika ya, ini basilika Santa Teresa yang sampai sekarang luar biasa, begitu megah.
Dan Basilika ini dan rumah Santa Teresa orang tuanya itu menghidupkan kota Lisieux. Banyak sekali souvenir, pusat-pusat hotel-hotel, rumah makan untuk para peziarah yang datang ke kota kecil ini. Artinya secara tidak langsung kota Lisieux itu adalah kotanya Teresita, karena semua orang datang cari dia dan mereka lepas uang di sana supaya orang-orang di Lisieux bisa hidup. Ya. Kesimpulan itu ya seperti saya katakan di awal tadi, ini satu sangat informatif perjalanan hidup Santa Teresa ini dan sangat menarik karena dia mengajarkan satu hal yang menarik, bahwa semua orang bisa menjadi orang kudus. Kekudusan itu tidak menjadi milik orang-orang tertentu saja, tetapi semua orang dan dengan cara yang sederhana dalam rutinitas hidup sebagai manusia yang beriman kepada Kristus. Itu saja. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Terima kasih Pater Kris, Pater narasumber yang sudah memaparkan materi singkat, materi terkait dengan ajaran-ajaran Santa Teresa Lisieux, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, dengan tema lebih dekat dengan Santa Teresa, lebih dekat, lebih lekat, lebih lengket dengan Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Nah, agar supaya kita lebih dekat, lebih lekat, lebih lengket dengan ajaran Teresa Lisieux, maka pada kesempatan ini saya buka sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan dalam kolom chat ini. Yang pertama dari Pater Oris. Bagaimana pola pendampingan yang dilakukan oleh orang tua Santa Teresa sehingga anak-anaknya bertumbuh sebagai pribadi yang komplit dalam seluruh aspek kehidupannya? Baik, ini omong tentang keluarga. Saya membaca satu buku tentang orang tua dari Santa Teresa ini, ya, bagaimana kisah dalam rumah diceritakan dalam buku itu. Buku yang sederhana, menarik, sebenarnya tentang kekudusan untuk orang yang berhidup rumah tangga itu bisa ditemukan di dalam dua orang kudus tadi, ya, orang tua dari Santa Teresa. Karena semua anaknya itu kan jadi suster, dan sebenarnya bapaknya itu mau jadi biarawan, mamanya juga mau jadi suster, tetapi karena tidak bisa bahasa Latin, maka dia ditolak. Panggilanku adalah cinta. Nah, bagaimana menghayati itu di zaman kita saat ini, Pak? Ya, suster ini mencintai itu tuh dengan situasi, akhirnya dia bertobat, dan pertobatannya itu, berbaliknya itu adalah bagaimana dia bisa melupakan dirinya sendiri dan membahagiakan orang lain. Kalau kita dalam proses belum bisa melupakan diri sendiri, kepentingan sendiri-sendiri kita sendiri, ya sudah, tapi membahagiakan orang lain itu bisa menjadi satu jalan yang baik. Oke, Pater, terima kasih. Masih ada yang kedua, apa alasan gereja? Cinta dan korban. Itu dua alasan teologis yang sangat mendasar kenapa dia diangkat menjadi pelindung misi. Ya, nanti banyak sekali tulisan-tulisan yang mengkaitkan, yang mengulas tentang dasar-dasar teologi misi menurut ajaran dan pengalaman Santa Teresa. Gereja tidak mungkin tanpa dasar teologis angkat seseorang untuk menjadi pelindung misi atau untuk menjadi pujangga gereja. Tidak, punya dasar yang sangat kuat, dan itu menjadi satu pokok misiologis yang sangat dalam tentang orang kudus ini. Begitu para suster. Jadi para suster di dalam, tetapi dengan korban, dengan cinta, itulah misi seorang kontemplatif untuk menyelamatkan gereja. Para frater dari Jogja, teman-teman pastor juga bisa berdiskusi bersama, ya. Bapak Ibu umat bisa berdiskusi. Kalau ada jawaban yang menarik, silakan berbagi di tempat ini. Kembali ke moderator. Oke, baik Pater. Ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik dari Sonder. Pertanyaan seperti ini. Kenapa yang suster-suster OCD kebanyakan oma-oma, orang-orang muda seperti Santa Teresa tidak ada, ya? Ada banyak. Ini tugas kita semua yang ikut ini untuk promosi, untuk bicara tentang Suster Karmel. Keindahan dalam hidup kontemplatif para suster, ya. Ya, bukan hanya di sini saja, tapi di Eropa juga banyak sekali suster-suster yang sudah sepuh, tapi ada juga anak muda. Banyak juga anak muda yang datang. Ya, kita yakin bahwa Tuhan selalu mengirim orang-orang muda. Karena Bunda Maria sudah janji,
ordonya ini tidak akan hilang. Jadi tidak akan bahwa tidak ada panggilan dan tidak ada orang muda. Pasti ada orang muda. Hanya orang-orang tua juga banyak berdoa, banyak berbuat kasih dan berkorban supaya banyak orang muda yang datang ke biara. Balik ke moderator. Masih ada beberapa pertanyaan dari Karmel Kiawa, komunitas Karmel Kiawa. Bagaimana devosi Wajah Kudus dalam pengalaman Santa Teresia? Devosi Wajah Kudus. Ya, itu salah satu nama belakang Santa Teresa itu kan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus. Ya, saya tidak terlalu ingat baik bagaimana kisahnya itu, tapi itu berkaitan juga dengan berhubungan dengan apa yang dia temukan dalam kartu pos itu tentang kisah Wajah Kristus yang menumpahkan darah. Mungkin ada relasi dengan itu. Saya tidak ingat baik bagaimana perkembangan devosi Wajah Kudus ini dalam gereja Prancis sehingga mempengaruhi Santa Teresa untuk memilih salah satu nama ini. Ya, nanti saya akan jawab kali berikut ya. Ini saya tidak ingat. Saya pernah baca itu tapi saya tidak ingat di mana dan bagaimana kisahnya. Tapi itu mungkin pengaruh perkembangan gereja pada saat itu yang berdevosi kepada Wajah Kudus Yesus, dan itu di dalam Karmel juga ada pengalaman-pengalaman khusus tentang itu, sehingga mungkin ada para suster yang tahu tentang itu, silakan jawab. Mungkin ada Pater Kosmas, Pater Abdul, atau para suster, Pater Remy, Pater John Lebe. Oke, baik, nanti kali berikut bisa ditanyakan lagi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mau tanya, silakan interaksi langsung dari komunitas Jogja. Terima kasih, saya mau bertanya, pertanyaannya sederhana dan sifat informatif berkaitan dengan nama yang diberikan kepada Santa Teresia. Dari kadang, macam tadi Pater bilang ada Teresita, lalu ada Teresia, mungkin Pater bisa menjelaskan konteks atau juga situasi, dan juga sejak kapan sejarah pemberian nama kepada Teresia sehingga ada yang menyebut Teresia atau ada juga yang menyebut Teresita. Itu saja Pater, terima kasih. Baik, sederhana saja. Sebenarnya semua bahasa Spanyolnya itu Teresia. Kalau kita ke Spanyol itu Teresa, ya Teresa. Itu sebenarnya namanya. Namanya itu Teresa sebenarnya. Kalau kita mau ikut tradisi terjemahan Prancis ya Teresia. Tapi kalau kita mau ikut terjemahan Spanyol ya Teresa. Teresita itu juga banyak yang digunakan di Indonesia ya, Teresita. Itu sebenarnya apa istilahnya? Penghalusan nama Teresa. Sehingga disebut Teresita. Itu penghalusan nama, orang cara menyapa seseorang dengan cara menghaluskan itu karena ungkapan cinta kasih ya. Seperti Yohanes dari Salib, orang biasa panggil Juanito. Misalnya Pak Paulus, Pablo, Pablito. Jadi itu sebenarnya ungkapan kasih sayang, ungkapan kedekatan dengan pribadi itu. Jadi tadi saya gunakan Teresita bukan berarti dia nama lain lagi, ada orang baru lagi, tapi itu kedekatan hati sebenarnya untuk menyapa seperti itu. Baik, jadi namanya Teresia dari kanak-kanak Yesus. Itu resmi dari dalam ordo. Teresia dari kanak-kanak Yesus. Kembali ke... Ya. Masih ada satu pertanyaan dari Pater Deus terkait dengan kemanusiaan bapaknya Teresita, menghantar Teresita pada pengalaman akan Allah yang penuh kasih. Mohon penjelasannya untuk karya pendampingan kaum bapa dalam keluarga, Pater. Ya, itu kan aplikasi ya, aplikatif ya. Aplikatif, kita omong ini kan doktrin ya, ajaran Santa Teresa. Tapi kalau mau kita masuk bagaimana pribadi seorang ayah dalam keluarga ini untuk mendampingi, itu sudah ke pastoral ya. Pastoral itu mungkin tema lain, kita harus butuh penelitian, butuh pendasaran-pendasaran yang lebih baik untuk melihat apa sebenarnya kriteria, apa sebenarnya yang ada di dalam diri Louis Martin ini sehingga bisa mempengaruhi anak-anaknya. Seperti tadi saya singgung, salah satu karakter dari Louis Martin itu adalah orang yang halus. Halus dalam bertindak, halus dalam berkata-kata, halus peka dengan orang. Itu ya artinya yang kelebihan, salah satu kelebihan. Tapi kita mesti tahu, mesti baca dulu bukunya, apa yang dia, kepribadiannya bagaimana, supaya kita bisa dari dasar teoris itu, kita bisa aplikasi kepada pendampingan secara pastoral yang kita buat. Tanpa kita mengenal secara benar kepribadiannya, apa yang ditulis tentang dia,
Lalu saya hanya omong spontan, saya tidak berani. Nanti saya berteori tentang orang. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, Pater. Oh, silakan. Saya membaca tentang karya-karya Teresia kanak-kanak Yesus, tetapi membaca sepotong-sepotong, tidak komplit, Pater. Saya belum menemukan kira-kira apa yang mendorong Teresia kanak-kanak Yesus itu mau pergi berjumpa dengan Paus dan meminta untuk masuk biara, karena saat itu dia masih sangat muda. Ya, itu kan perjalanan, karena dia kan mau masuk Karmel. Masuk Karmel dalam usia 15 tahun. Secara hukum gereja tidak bisa dibenarkan, dan itu tidak bisa diterima dalam satu kongregasi dengan usia yang 15 tahun, karena itu masih di bawah kemampuan untuk mengambil keputusan besar untuk hidupnya. Dia masih bergantung kepada orang tua yang mengambil keputusan, bukan dia. Tetapi dia sudah omong dengan bapaknya. Dia omong dengan bapaknya itu pada Minggu Pentakosta tentang niatnya untuk menjadi Karmel suster itu. Lalu dengan pamannya. Lalu dari situ dengan gereja lokal, dengan pastor pikon dan uskup setempat. Tapi kan mereka tidak bisa ambil keputusan. Itu hukum gereja, mereka melawan. Nah, ketika dia ke Roma, maka dia berani omong minta izin ke Paus supaya dia bisa masuk Karmel dalam usia 15 tahun. Itu sebenarnya perjalanan. Jadi bagaimana untuk masuk Karmel, perjuangannya luar biasa. Perjuangannya. Kalau orang lain mungkin dia sudah putus asa. Tetapi Teresita karena niatnya apa? Dia mau melupakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Dan dia mau karena pengalaman dia berdoa bagi peran sini dan bertobat, dia rasa bilang, ini panggilan saya yang paling istimewa di sini. Berdoa untuk orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Dan itu yang mendorong dia masuk Karmel. Bukan karena ada kakaknya 4 orang sudah di sana. Baik, Berto. Terima kasih, Pater. Masih ada beberapa pertanyaan. Kita masih punya waktu 15 menit, ya 20 menit bonus lah. Sekarang adalah masa sosial media. Nah, bagaimana bermisionaris dalam media pada masa ini sebagai aplikasi dari ajaran Santa Teresa? Artinya sosial media ini kan sudah zamannya ya. Orang tidak bisa tolak, gereja tidak bisa tolak, dan banyak sekali. Sebenarnya gereja sudah sebelum media sosial ini ramai sudah berbicara tentang pewartaan media sosial. Gereja sudah dokumen itu, saya lupa namanya, Mirifika apalah gitu. Itu sudah ada. Gereja sudah antisipasi bagaimana media sosial digunakan untuk mewartakan pewartaan. Sebenarnya seperti yang sekarang kita buat ini aplikasi, ya, sangat aplikatif dengan ajaran Santa Teresa tentang misionaris, ya, misionaris dengan cinta dan korban. Kalau saya tidak berkorban, saya menolak untuk memberi webinar pada saat ini. Ataukah kita tidak berkorban, tidak mungkin kita duduk sama-sama dan berbicara. Karena semua kita sedang berkorban, bagaimana jiwa kita dimasukkan, diberi makan dengan hal-hal yang baik, maka itu satu pengorbanan kita. Maka kita duduk di situ, di sini. Kenapa Santa Teresa omong tentang korban? Ya nanti kita akan omong ini karena ini satu poin yang menarik dalam spiritualitasnya, berbeda dengan korban yang diajarkan oleh teolog-teolog besar gereja. Ya, yang dia ajarkan itu yang sederhana yang seperti ini. Ya. Sebenarnya kan Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster bisa buat yang lain. Tapi kan duduk berkorban dengar. Oh, saya yang omong ini kan capek orang yang dengar. Ya, toh? Jadi begitu kira-kira media sosial. Kita harus aktif di media sosial supaya bisa menangkal hal-hal yang tidak benar tentang kemanusiaan, tentang Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pater. Masih ada satu pertanyaan dari Pater Adam. Jansenisme telah secara langsung atau tidak menciptakan kegentingan bahkan pesimisme iman akan kehakiman Allah. Tapi apakah mungkin Teresianisme secara langsung atau tidak menggiring orang menuju optimisme berlebihan akan kehakiman Allah? Ya, pertanyaan ini bertolak dari munculnya banyak anggapan bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Bahkan ada yang menganggap neraka tidak ada atau akan kosong karena kehakiman Allah. Akibatnya banyak orang yang anggap remeh akan dosa-dosanya. Nah, hal ini bahkan sempat dikeluhkan dalam sidang Konsili Vatikan kedua. Nah, bagaimana, mohon tanggapan dari Pater? Baik, saya juga setuju dengan apa yang dikatakan. Ya, ini kan ekstrim ya.
Jadi Jansenisme itu ekstrim tentang Allah hakim. Dan ketika dia menggagaskan bahwa Allah itu Allah hakim dan menghakimi orang-orang berdosa dan menghantar mereka kepada neraka, dan ada dasar-dasar biblisnya di situ, Jansenisme itu menimbulkan ketakutan kepada umat. Ya, ketakutan dalam menggerejakan orang takut. Ya, takut Tuhan, takut berdosa, takut, semua takut. Santa Teresa coba mendekati secara berbeda, lebih lembut, bahwa Allah Maha Rahim. Ya, kerahiman Allah itulah yang mau diwartakan oleh Teresa. Nah sekarang, apakah kerahiman Allah itu juga bisa jatuh ke ekstrim yang yang lain? Bahwa orang menjadi tidak takut dengan dosa karena kerahiman Allah. Itu ekstrim lain. Dan bisa juga orang jatuh ke ekstrim itu. Tapi secara kontekstual gereja nih, gereja secara umum tidak jatuh ke situ. Ajaran yang diberikan oleh gereja pun tidak jatuh ke ekstrim itu. Bahwa Allah Maha Rahim, kamu berdosa saja, tidak apa-apa. Nanti Allah akan ampuni. Itu bukan ajaran gereja. Gereja tidak mengajarkan itu. Tapi gereja mengajarkan pengampunan supaya manusia itu jangan putus asa. Gereja mengajarkan kerahiman Allah. Santa Teresa memperlihatkan kerahiman Allah supaya manusia jangan hidup dalam ketakutan. Ketakutan dalam konteks rohani, takut dengan Allah. Tapi kalau bahwa orang jatuh ke dalam ekstrim kerahiman Allah itu sangat berlimpah-limpah, maka orang berdosa terus, terserah dia, sebenarnya dia sudah menjauhi kerahiman Allah. Ya, itu jatuh ke ekstrim yang lain. Tapi Santo Paulus juga omong di mana dosa makin banyak, rahmat semakin banyak. Tapi dosa dalam konteks ini adalah pengakuan akan kerapuhan diri, akan keterbatasan diri, yang membuat rahmat itu datang. Bukan karena saya ini berdosa, ya, ini semua pendosa. Manusia itu pendosa, dari kodratnya itu sudah pendosa. Tapi karena saya pendosa, maka saya berbuat dosa. Dengan keyakinan rahmat Allah akan datang, itu bukan yang dimaksudkan seperti dikatakan oleh Santo Paulus. Ini satu topik yang menarik, karena Santa Teresa juga menafsirkan tentang rahmat, ya, teologi rahmat. Menurut Santo Paulus dan menurut Santa Teresa itu juga menarik. Ini pertanyaan yang baik supaya saya mendalami itu rahmat menurut Santa Teresa. Karena bagaimana Santo Paulus omong tentang dosa semakin banyak, rahmat semakin banyak. Tetapi dalam konteks bahwa orang mau bertobat, mau kembali kepada Allah, maka proses pertobatannya itu adalah menjauhi dosa dan rahmat datang. Baik, Pater, masih ada satu pertanyaan. Terima kasih Pater Adam dan juga terima kasih Pater Chris yang sudah menjawabnya. Masih ada satu pertanyaan. Apakah dengan masa online saat ini tidak bertentangan dengan aturan hidup dari para rubiah Karmel yang tidak pegang handphone ataupun televisi? Masa online. Ya, karena masa online kalau tidak pegang HP tidak bisa online. Ini hanya masa. Jadi masa itu artinya sementara. Masa, situasional. Jadi tidak melanggar. Dan bukan melanggar, malahan peraturan mewajibkan supaya yang online bisa ikut. Kalau tidak nanti tidak orang datang buat misa. Tidak ada renungan begini nanti suster-suster mau makan apa secara spiritual. Tidak ada. Sebenarnya itu tidak melanggar aturan. Karena aturan yang kita dibuat untuk memberi nutrisi kepada hidup kita. Nah, kalau peraturan itu memberi nutrisi, memberi makanan yang baik secara rohani, maka kita buat peraturan itu, tidak apa-apa. Karena peraturan yang kita yang buat. Jadi kita bisa buat peraturan untuk kehidupan rohani kita. Tidak masalah. Itu dari pandangan saya. Sebenarnya tidak apa-apa para suster untuk ikut online seperti ini, buat televisi, tidak apa-apa kok. Kalau Santa Teresa ada, mungkin beliau setiap hari omong di internet supaya dunia tahu bahwa ada Teresa yang sedang membangun biara Karmel. Ada Pater Remi sana mungkin mau bicara sedikit. Silakan Pater yang mau bicara tadi, Pater Remi. Ada yang mau menjawab kaitan pertanyaan pengalaman Teresa yang berdevosi kepada Wajah Kudus. Baik, terima kasih. Malam. Malam, Pater. Selamat malam untuk kita semua. Tentang yang terakhir, pertanyaan tentang komunikasi itu,
Ya, sekarang Paus itu ketika mengeluarkan surat apostoliknya Vultum Dei Curere untuk para rupiah itu bicara juga tentang alat komunikasi. Boleh dipakai untuk formasi, untuk hirup, tetapi dipakai secara benar, proporsional. Tidak berarti bahwa mereka yang tertutup sama sekali, tidak HP, tidak, itu mereka tidak mungkin. Tapi Paus itu sudah dalam dokumen itu khusus untuk mereka diizinkan itu tentang alat-alat komunikasi, tetapi dipakai untuk membantu kehidupan rohani mereka, membantu hidup mereka. Sehingga kita jangan berpikir bahwa mereka di dalam itu tidak HP, tidak internet, tidak TV, ya tidak. Tapi sejauh itu Paus itu mengizinkan. Terima kasih. Halo. Berto, saya bisa jelaskan sedikit. Abdul, ini Abdul. Oke, silakan Pater Abdul ya. Saya cerita sedikit tentang pengalaman pertanyaan bagaimana devosi wajah kudus ala Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ini devosi bukan satu-satunya atau bukan pemiliknya atau pencetusnya adalah Teresia kanak-kanak Yesus. Devosi ini sudah hidup sebelum Santa Teresia dan sudah hidup sekitar, dikatakan bahwa pernah hidup sekitar 100 tahun, dan ada beberapa suster yang sudah menghidup ini devosi wajah kudus. Tetapi Teresia atau Teresita punya pengalaman istimewa dengan wajah kudus ini. Ketika dia melihat wajah kudus itu, dia melihat yang namanya kemanusiaan Kristus secara total dari melihat wajah kudus Yesus. Dia pernah menulisnya begini. Oh, betapa baiknya wajah kudus dalam kehidupan saya. Betapa baiknya dampak wajah kudus dalam hidup saya. Ini yang membuat Santa Teresia terus Teresita terus menghidupi semangat devosional terhadap wajah kudus ini. Bahkan dia menyebut sebagai corona, mahkota. Wajah kudus sebagai mahkota yang memenuhi kemanusiaan Kristus yang suci. Itu yang membuat Teresita punya semangat yang sangat tinggi dalam pertumbuhan rohaninya ketika melihat wajah kudus itu. Jadi kalau tentang bagaimana ini sebenarnya devosi ini sudah hidup sekitar 100 tahun sebelum Santa Teresita. Dia melihat ini sebagai satu bagian dari perjalanan rohani masa itu. Umat banyak sekali, teristimewa para biarawan, menaruh perhatian sangat tinggi pada devosi wajah kudus. Teresita melihat ini sebagai kesempatan untuk pertumbuhan rohani. Apalagi dia seperti Pater Kris katakan tadi, apalagi dia sangat dekat dengan kemanusiaan Kristus, refleksinya tentang kemanusiaan Kristus yang nyata di dalam kehidupan rohaninya. Maka wajah kudus itu harus menjadi bagi Teresita adalah satu kekuatan dasar untuk dia menemukan pengalaman-pengalaman imannya di dalam komunitas. Kira-kira gambaran singkatnya tentang wajah kudus itu demikian, Berto. Baik, terima kasih Pater Abdul, juga Pater Remi. Saya mau menyampaikan beberapa hal penting, bukan penting juga, tetapi apa yang sudah disampaikan oleh Pater Kris terkait dengan materi yang sudah kita dalami bersama. Nah, Pater Kris pada bagian awal mengatakan materi singkat ini lebih bersifat informatif. Ya, ini adalah informasi tentang Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ini adalah informasi yang menghantar orang pada sebuah formasi transformatif. Pater Kris menulis pada halaman 27 demikian, terkait dengan pengalaman Teresia kanak-kanak Yesus. Formasi spiritual dari tradisi Karmel Teresa sungguh dipersonalisasikan dalam diri dan dalam keseharian hidupnya. Disiplin hati dan disiplin hidup diperoleh dan dihayati menjadi sebuah jalan atau sebuah formasi. Hidup dan rutinitas hidup berkomunitas menjadi pintu yang terbuka lebar untuk merealisasikan panggilan hatinya. Nah, menurut tingkat dan level kerinduan hati, jiwa seorang religius Karmel menjadi satu regula hidup, regula hati, dan regula diri yang kiranya dapat menghantarkan kita pada perjumpaan spiritual
dengan Dia yang sangat mencintai kita. Hendaknya kita, para Karmelit, ataupun siapa saja yang berpartisipasi aktif dalam webinar kita pada kesempatan ini, menjadikan informasi ini sebagai jalan formasi diri, formasi hati yang terarah pada transformasi diri dan hati. Jangan sampai kita para Karmelit atau kita semua hanya gagah dalam narasi, tapi buntu dalam aplikasi, gagal dalam kata-kata, namun gagal dalam tindakan nyata. Semoga informasi tentang Tresia menjadi bahan formasi diri yang transformatif. Terima kasih untuk kita semua yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan serial webinar spiritualitas ini. Terima kasih kepada Pater Chris yang dengan setia menemani kita, mengantar kita untuk melihat pengalaman Tresia kanak-kanak Yesus. Terima kasih Pater. Terima kasih juga untuk teman-teman dari komunitas Yogyakarta, Carmelite Tube. Juga terima kasih kepada para superior rumah dari setiap komunitas, para suster dari setiap komunitas maupun awam, para pencinta Karmel yang dengan setia mengikuti serial webinar Karmel yang sudah dan sedang maupun akan terus kami selenggarakan. Terima kasih untuk kita semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam serial webinar spiritualitas kita pada kesempatan ini. Kita tutup dulu rangkaian acara kita pada kesempatan ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa dan mohon rahmat dan berkat Tuhan bagi kita semua, bagi komunitas kita, bagi tugas, perutusan dan panggilan kita, juga bagi keluarga Kristiani, para pencinta Karmel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan anugerah yang Kau nyatakan kepada kami, orang-orang kecil, orang-orang yang senantiasa bergantung padamu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus yang sudah sedang dan akan kami belajar tentang spiritualitas jalan kecilnya. Kami mohon berkatilah kami semua, berkatilah tugas dan perutusan, juga panggilan hidup kami masing-masing. Berkatilah keluarga-keluarga Kristiani, para pencinta Karmel di mana saja mereka berada. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Semoga kita sekalian, komunitas-komunitas kita, keluarga-keluarga Kristiani, siapa saja orang-orang yang kita senantiasa janji untuk didoakan, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.